أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'il Husna oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Langsung saja kita lanjutkan Al-Qaidah Ats-Tsaniyah, kaidah kedua dari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, babus sifati awsa'u min babil asma. Bab tentang sifat-sifat Allah itu lebih luas dibandingkan bab berkaitan dengan nama-nama Allah. Sekali lagi, judul babnya sifat-sifat Allah itu lebih luas dibandingkan pembahasan tentang nama-nama Allah. Kenapa bisa demikian? Jawabannya kata beliau, wa dzalika li anna kulli ismin mutadamminan li sifat. Di antaranya karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Tapi tidak sebaliknya. Tidak semua sifat menunjukkan akan nama. Kama sabaqa fil qaidati tsalitsah min qawaidil asma. Seperti yang sudah dibahas pada kaidah ketiga yang berkaitan dengan kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Allah punya nama Al-Alim, sifatnya Al-Ilmu. Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Ar-Rahman. Itu kaidah yang sudah paten. Setiap nama pasti mengandung sifat. Tapi tidak sebaliknya. Tidak semua sifat itu menunjukkan akan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pembahasan tentang sifat Allah lebih luas dibandingkan pembahasan tentang nama. Maka dari situ pula kita mengetahui, kalau kita ditanya misalnya, berapa sifat-sifat Allah itu? Berapa jumlahnya? Kita sudah memahami pada kaidah-kaidah sebelumnya, asma Allah la tuhsa, nama Allah tidak terhitung dengan bilangan. Ghairu mahsuratin bi'adadin muayyan. Kalau nama Allah saja tidak bisa istilahnya dihitung dengan jumlah bilangan, hanya Allah yang tahu berapanya, apalagi sifat Allah. Karena sifat Allah itu lebih luas dibandingkan nama Allah. Ya.
nama Allah saja tidak terbatas dengan bilangan, apalagi sifat Allah. Tidak bisa dibatasi dengan 12 sifat atau 20 sifat. Ini tidak benar sama sekali. Kemudian kata beliau, wali anna minas sifat ma yata'allaku bi af'alillahi ta'ala. Di antara sebab mengapa pembahasan tentang sifat Allah lebih luas dibandingkan pembahasan tentang nama-nama Allah, karena di antara sifat-sifat Allah ada yang berkaitan dengan fi'il, perbuatan-perbuatan Allah. Nanti insya Allah akan dibahas oleh Syekh kaidah berikutnya. Sifat Allah ada dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Itu akan dibahas. Intinya ada di antara sifat Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah la muntahalah, tidak ada batasannya. Kamaan aqwalau la muntahalah, sebagaimana ucapan Allah, firman Allah tidak ada batasannya. Maka demikian pula sifat Allah tidak terbatas dengan bilangan. Karena ada di antara sifat Allah yang berkaitan dengan al-af'al. Seperti akan disampaikan, Allah turun ke langit dunia, Allah istiwa, ya, Allah akan datang pada hari kiamat. Ini sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Ya ta'alaq bimasyiatillahi ta'ala, sifat af'al fi'liyah. Ada pula sifat dzatiyah, seperti sifat tangan bagi Allah, sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat, tidak ada di baliknya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan disampaikan oleh beliau, sifat-sifat Allah tidak semuanya bisa diambil darinya nama-nama Allah. Saya ulangi lagi, setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Tapi tidak semua sifat Allah menunjukkan akan nama Allah. Maka pembahasan tentang sifat Allah lebih luas dibandingkan pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata para ulama juga, kita tahu ini sifat Allah, itu sifat Allah dari beberapa sisi. Ini juga menjelaskan kepada kita babul as-sifat lebih luas daripada bab al-asma. Karena kita tahu itu sifat Allah, ini sifat Allah dari beberapa jalan, metode. Ya, kita mengetahui ini sifat Allah, ini sifat Allah dari beberapa jalan atau metode. Yang pertama, kalau ada nama Allah, ya, seperti tadi, Allah namanya Al-Alim, pasti di situ ada sifat Al-Ilm. Kemudian yang kedua, dari penyebutan nas tentang sifat-sifat tersebut. Ya. Misalnya tadi, Allah punya sifat datang, wa ja'a rabbuka, yanzilu rabbuna. Itu nas langsung tentang sifat-sifat Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian yang ketiga, kita tahu ini sifat Allah, itu sifat Allah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 metode untuk menentukan ini atau itu sifat Allah. Dari penyebutan nama Allah, dari nas yang menjelaskan tentang sifat Allah langsung, kemudian yang ketiga dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita tahu ini nama Allah, itu nama Allah, hanya satu metodenya, yaitu langsung penyebutan nas. Ya, langsung penyebutan nas itu sebagai nama Allah. Innallaha alimun hakim, misalnya, wa huwal aliyul azim. Itu saja, nggak ada yang lain. Maka ini istilahnya ringkasan mengapa babu as-sifat ausa min babi al-asma. Karena penentuan ini sifat Allah, itu sifat Allah lewat 3 jalur metode tadi, sedangkan menentukan ini nama Allah, itu nama Allah hanya lewat 1
jalan, yaitu an-nas langsung. Kemudian disampaikan oleh Syekh di sini beberapa dalil tentang sifat-sifat Allah yang khususnya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Seperti misalnya Allah berfirman, wa ja'a rabbuka, Allah Rabbmu datang pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Wa ja'a rabbuka wal malaku sofan sofa. Kalau ahli sunnah menetapkan sifat al-maji bagi Allah. Sifat al-maji bagi Allah. Allah itu datang pada hari kiamat. Kalau ahli bidah, mereka mentakwil datang rahmatnya, datang keputusannya dan sebagainya. Ahli sunnah mengatakan wa ja'a rabbuka, Allah yang datang pada hari kiamat. Di situ ada kalau bahasa Arabnya wa ja'a rabbuka. Ja'a fi'il. Ya, fi'il madhi wa ja'a rabbuka. Perbuatan Allah itu menunjukkan akan sifat al-maji, sifat datang. Ini terutama yang sudah belajar bahasa Arab, paham ini fi'il, ini masdar. Wa ja'a masdarnya ja'a yaji'u maji'un. Ya. Al-maji' ini adalah sifat Allah. Sebagaimana juga hal yang duruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Allah datang juga. Al-ityan, al-ati. Afwan, al-ityan. Ini sifat Allah. Al-maji, al-ityan itu sifat Allah. Tapi tidak bisa diambil darinya nama Allah. Kalau Allah punya sifat al-maji, ya, berarti Allah dinamai dengan al-ja'i, yang datang. Tidak bisa. Atau dinamakan Allah al-ati. Tidak ada penyebutan nama itu. Kemudian juga Allah mengatakan fa'akhadahumullah bidunubihim. Akhada, Allah menimpakan musibah kepada mereka karena sebab dosa-dosa mereka. Sifatnya al-akhdu, Allah menimpakan musibah. Tapi nggak bisa diambil dari sifat al-akhdu ini nama Allah al-akhid, isim fa'il al-akhid. Tidak ada dalam Al-Quran atau Sunnah Allah dinamakan dengan al-akhidu. Ya. Demikian pula wa yumsikus sama, sifatnya al-imsak. Tapi Allah tidak dinamai dengan al-mumsik. Ini menunjukkan babus sifat awsa' min babi al-asma. Bab tentang sifat Allah lebih luas dibandingkan bab tentang pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian seterusnya. Allah mengatakan yuridullahu bikum yusra. Innama amru idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah punya sifat al-iradah, kehendak, keinginan. Tapi Allah tidak dinamakan dengan al-murid. Ya. Karena tidak semua sifat bisa diambil darinya nama. Demikian pula Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun ke langit dunia. Sifatnya an-nuzul. Tapi Allah tidak dinamakan dengan an-nazil, yang turun. Ya. Nama Allah tidak bisa diambil dari sifat-sifat seperti ini. Maka pembahasan tentang sifat Allah lebih luas dibandingkan pembahasan tentang nama-nama Allah. Kemudian di akhir-akhir kata beliau, wa in kunna nukhbir bidzalika an. Meskipun boleh kita mengabarkan tentang Allah dengan istilah-istilah tadi. Allah itu mumsikus sama misalnya ya. Kita mengatakan Allah mumsikus sama. Itu min babil al-ikhbar. Jadi di sini kata para ulama ada 3 istilah. Ada 3 istilah. Istilah babul asma, babus sifat, kemudian babul ikhbar. Ya. Babul asma jelas sudah kita pelajari kaidah-kaidahnya. Allah namanya Al-Alim, Al-Hakim, As-Sami, Al-Basir, Al-Malikul Qudus, jelas itu nama-nama Allah. Dan itu sekali lagi tauqifiyah, tidak bisa kita
menyebut menentukannya kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Itu babul asma, babul sifat. Ini barusan kita lewati. Allah punya sifat-sifat seperti tadi, wajah rabbuka, ya. Allah yanzil, dan seterusnya. Ini babul sifat. Babul ikhbar, ya. Babul al-khobar, kalau didefinisikan oleh para ulama, babul khobar itu setiap kata lafdun hasanun au ghairu sayyi yudhaf ilallah. Ya. Babul ikhbar adalah setiap kata yang baik atau yang tidak jelek, ya, atau yang tidak jelek yang disandarkan kepada Allah, itu min babil khobar. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada 3 pembahasan sebetulnya di sini. Bab tentang nama-nama Allah, bab tentang sifat-sifat Allah, bab tentang al-khobar. Kalau tentang nama dan sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah, ini harus dengan dalil, ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau babul ikhbar ini menurut pendapat yang rajih tidak tauqifi. Hanya sekedar mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, namun tadi definisinya dengan ucapan yang baik yang tidak jelek. Contoh kata para ulama, Allah tadi, ya, kita mengatakan Allah dialah yang mumsikus sama, yang istilahnya menjaga langit agar tidak jatuh, misalnya mumsiku. Coba antum cari, ada enggak kata-kata mumsiku, isim fa'il dari amsaka yumsiku, ada enggak dalam Al-Quran dan Sunnah kata-kata mumsiku? Tidak ada. Yang ada yumsiku, fi'ilnya, fi'il mudhari'nya. Ini namanya min babil khobar, kita mengatakan Allah mumsik. Atau yang lain, ya, contoh yang lain. Allah sani'u hadal alam. Allah sani', kalau terjemahannya yang membuat alam semesta ini. Kata-kata as-sani' ini lafdzun yang tidak jelek, ya, membuat. As-sani' yang ada dalam Al-Quran, Allah al-khaliq, Allah badi'us samawati wal ard. Tapi as-sani' tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Cuma kata para ulama, min babil ikhbar, tidak ada masalah. Min babis al-khobar. Atau yang sering juga dipakai oleh ulama tentang tauhid asma wa sifat. Kalau kita baca sebagian kitab-kitab Ahlus Sunnah, Allah ba'inun min khalqihi. Allah itu ada di atas langit. Allah fis sama ba'inun min khalqihi. Munfasilun ba'inun. Ini kalau insya Allah antum banyak baca kitab-kitab akidah Ahlussunnah atau kitab-kitab akidah salaf, sering melewati kata-kata Allah ba'inun. Ba'inun itu artinya munfasilun. Allah terpisah dari makhluknya. Kata-kata ba'inun itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kata para ulama, ini boleh dipakai min babil khobar. Ikhbar saja. Mengabarkan. Ya. Bukan min babil asma atau min babi as-sifat. Faham tuh? Jadi kalau kita katakan atau kita tanya ayat, kita tanya dulu. Berarti yang lebih luas yang mana? Babul ikhbar, au sifat, awil asma. Ainal ausa. Hah? Al-ikhbar. Nah, santum. Jadi, yang pertama yang lebih luas babul ikhbar karena tidak perlu dalil. Ya. Cuma tadi kaidahnya harus lafadznya itu tidak negatif istilahnya. Contoh yang lain.
Ya, kita mengabarkan Allah itu syai'un. Allahu syai'un. Boleh enggak? Ya insyaallah. Hah? Ya jusa awan aku annallah syai'un. Allah itu sesuatu. Syai'un, sesuatu. Boleh enggak? Nah. Ya juz Allah ya juz. Al-jawab fihi tafsil. Kalau min babil asma nggak boleh Allah dinamakan dengan syai'un. Kalau untuk bab nama tidak boleh menamai Allah dengan syai'un. Atau mensifati Allah dengan syai'un nggak boleh. Tapi min babil khabar ya juz. Endom? Jadi jawabannya boleh mengabarkan tentang Allah itu dengan syai'un, Allah itu sesuatu, ya. Tapi tidak boleh menamai Allah dengan syai'un atau mensifati Allah dengan apa? Syai'un. Karena syai' itu tidak mengandung kesempurnaan, ya. Tidak mengandung apa? Sifat yang al-kamal. Tapi sekedar mengabarkan boleh. Allah itu adalah syai'un, Allah syai'un. Apalagi ada dalilnya. Seperti dalam surat, kalau nggak salah Al-An'am ya. Kul ayyu syai'in akbaru syahada. Kul ayyu syai'in. Katakan, wahai Nabi Muhammad, ayyu syai'in. Apa sesuatu yang paling besar persaksiannya? Kul ayyu syai'in akbaru syahada. Kulillah. Katakan Allah. Ini min babis al-akhbar atau al-ikhbar, mengabarkan, atau min babil khabar. Ya, jadi boleh mengatakan Allah dalam bahasa Arab ya, terutama dalam bahasa Arab ini jelas. Kalau dalam bahasa Arab Allah nazilun. Misalnya ya, kita sedang berbicara menjelaskan Allah nazil minas sama'i dunya. Allah itu nazil dari langit dunia. Cuma min babis khobar saja, bukan min babil asma atau min babi as-sifat. Seperti di sini dikatakan oleh beliau, wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu. Ya. Meskipun kita mengabarkan tentang hal demikian, Allah itu al-ja'i, Allah al-ati, al-akhir, al-mumsik, al-batis, al-murid, al-nazil, Allah al-mutakallim misalnya. Ya, misalnya kita mengatakan dalam bahasa Arab ya, Allah qailu hadhihi al-ayat. Allah yang mengatakan ayat-ayat ini, qail. Ya, tidak ada nama Allah al-qail, tidak ada sifat Allah al-qail. Ya, tapi min babil khabar boleh. Ya. Paham dong? Nah, baik, kalau sudah paham atau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan, daripada nanti tambah bingung antum. Nah, sebelum kita pindah kaidah berikutnya, ada yang tidak paham atau belum paham, kita mau jelaskan lagi. Idza fahimtum nuwasil. Nuwasil? Nuwasil. Baik. Tafadhal. Baik, sekarang al-qaidah tsalitsah, kaidah yang ketiga. Min qawaidis sifat, tentang sifat-sifat Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sifat Allah Ta'ala tanqasimu ila qismain, subutiyatin wa salbiyah. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua. Ini dari sisi al-isbat wan nafi. Nanti akan ada pembagian sifat-sifat dari sisi yang lain. Jadi taksimu as-sifat ini bi'tibarat, ada beberapa pembagiannya. Seperti kalau antum pelajari nahwu al-isim ya, isim kata benda itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada menjadi 3 isim atau afan fi'il ya. Kalau belajar fi'il misalnya, ya, fi'il ada fi'il
Madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Fi'il dilihat dari sisi yang lainnya, ada beberapa segi. Demikian pula dengan isim, ada isim jamid, isim mustaq. Dari sisi yang lain, isim dibagi menjadi beberapa lagi. Jadi sifat Allah juga demikian di sini. Sifat Allah ada beberapa kategori pembagiannya. Sekarang sifat Allah dibagi menjadi dua, dilihat dari sisi penetapan dan peniadaannya. Al-isbat wan nafi. Taksimu sifatillah bi'tibari al-isbat wan nafi. Sifat Allah terbagi menjadi dua, dari sisi penetapan dan peniadaan ada dua. Sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat yang ditetapkan oleh Allah dan sifat yang ditiadakan oleh Allah. Sifat subutiyah wa salbiyah. Kemudian kata Syekh, fasubutiyatu ma asbatahullahu ta'ala li nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sifat subutiyah adalah setiap sifat yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya di dalam kitabnya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sifat subutiyah yaitu sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahih. Wa kulluha sifatu kamal, dan semua sifat-sifat itu pasti menunjukkan akan kesempurnaan atau sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhil wujuh, tidak ada kekurangan sama sekali. Seperti yang telah kita pelajari pada kaidah yang pertama tentang sifat Allah, semua sifat Allah sifatu kamal. Kalau ada sifat yang menunjukkan akan kekurangan, itu bukan sifat Allah. Kalau misalnya ada sifat dari satu sisi itu baik, satu sisi jelek, maka ditetapkan kalau dalam posisi yang baik. Seperti sifat makar misalnya. Allah punya sifat al-makar untuk membalas makar orang-orang kafir misalnya. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Intinya secara umum, semua sifat Allah sifatu kamalin. La naqsa fiha biwajhil wujuh. Semua sifat Allah sifat sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Seperti sifat al-haya, kehidupan, wal ilmi, ilmu, wal qudrah, kekuasaan, wal istiwa al-arsy, sifat istiwa tinggi di atas al-arsy, wan nuzul ila sama'id dunya, wal wajah, sifat wajah, al-yadain, kedua tangan, wa nahwi dzalik. Itu adalah sifat subutiyah. Kenapa kok dikatakan sifat subutiyah? Karena itu yang ditetapkan oleh Allah. Ya, Allah menyebutkan misalnya sifat al-haya di dalam firman-Nya, wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah al-hayyu, namanya al-hayyu, punya sifat al-haya. Allah al-alim, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah punya sifat al-ilm. Allah al-alim. Ini semuanya sifat subutiyah karena Allah tetapkan bagi dirinya dan seterusnya. Fayajib isbatuha lillahi ta'ala haqiqatan 'alal wajhil la'iq bihi. Maka sikap kita, kewajiban kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dari sifat-sifat itu secara hakikatnya. Ini sikap Ahlussunnah. Kalau Ahlul Bid'ah, mereka mengatakan, oh itu majaz. Itu tidak secara hakiki. Allah punya sifat wajah. Arti wajah itu adalah, misalnya kata mereka, az-zat. Ya. Itu perbedaan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah. Kalau Ahlussunnah mengatakan sifat Allah itu sifat yang hakikiyah, bukan yang majaziyah. Bidalil sama' wal akal. Kita wajib mengimani, menetapkan sifat-sifat tersebut karena ini yang berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, demikian pula berdasarkan
al-akal. Dalil akal. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada pelajaran yang berharga kalau kita baca kitab-kitab ulama seperti ini. Yaitu apa? Kita terus ditekankan dalam setiap ucapan kita harus berdasarkan dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Ya. Ini sekali lagi bukan hanya dalam pembahasan ini, dalam semua pembahasan agama. Ya, ini pelajaran bagi kita semuanya. Terutama yang mungkin sekarang jadi ya artis medsos misalnya. Ya. Hati-hati. Jangan hanya kejar setoran. Asal nulis, asal komentar tanpa dalil. Ya, ini Ahlussunnah wal Jamaah terkenal dengan kuwatul adillah, kekuatan dalil, bukan kekuatan retorika. Ya, namun yang paling utama kekuatan al-adillah, dalil. Apa dalilmu mengatakan demikian? Ya. Sekali lagi, kalau kita baca buku-buku para ulama seperti ini, kita akan menjadi terbiasa untuk qala Allah wa qala Rasul. Ya. Dalam sekali lagi bukan hanya masalah tauhid asma wa sifat, namun semua pembahasan agama harus bidalil. Ya. Dalil terutama Al-Qur'an dan Sunnah. Kalaupun di situ ada dalil akal, itu tidak mengapa selama al-akal yu'ayyid an-naql. Nah, kemudian disampaikan oleh Syekh, kenapa kok kita wajib menetapkan sifat-sifat as-subutiyah tadi? Karena berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah. Ini fi'il amr. Dan fi'il amr itu ya dulu alal wujub, menunjukkan akan wajib. Maka kata beliau yajib isbatu. Kenapa kok wajib kita menetapkan sifat subutiyah? Karena ini berkaitan dengan perintah Allah, aminu billah. Berimanlah kepada Allah. Dan di antara makna iman kepada Allah, mengimani sifat-sifat Allah. Seperti yang disampaikan oleh Syekh setelah ini. Kemudian juga aminu billah wa rasuli. Berimanlah kepada Rasulnya. Dan di antara makna iman kepada Rasul, mengimani semua kabar berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Terutama tentang sifat Allah. Seperti tadi, Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Allah turun ke langit dunia. Ini sabda Rasul. Dan Allah mengatakan, aminu billah wa rasuli. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu mengimani semua kabar berita yang disampaikan Rasulullah SAW, terutama tentang sifat-sifat Allah. Kemudian kata Allah, wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli. Dan berimanlah kepada Alkitab, Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya. Dan kita wajib mengimani semua kabar berita yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim, terutama tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau tadi, yajib isbatu, wajib menetapkan sifat subutiyah. Kenapa? Ini berkaitan dengan perintah Allah, aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Jadi ini bukan sesuatu yang mustahab, ini bukan sesuatu yang boleh-boleh saja. Hukum menetapkan sifat-sifat Allah itu wajib, ya, fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Paham, Tom? Itu yang berkaitan dengan sifat-sifat as-subutiyah. Kemudian, kenapa kok kita wajib menetapkan sifat-sifat subutiyah tadi bagi Allah Subhanahu wa taala? Ini dengan berdasarkan dalil akal. Jadi inilah Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal, di antaranya dalam masalah akal. Akal itu tidak boleh dilebih-lebihkan dari kedudukannya, tidak boleh ditanggalkan, ditinggalkan. Tapi akal itu ditempatkan pada tempatnya. Itu pertengahannya Ahlussunnah. Ahlussunnah bukan seperti kelompok liberal Mu'tazilah CS yang menuhankan akal, semua diukur dengan akal, padahal akal itu terbatas. Tapi juga Ahlussunnah bukan seperti orang-orang musyrikin misalnya, yang mereka meninggalkan akal mereka. Ya, Ahlussunnah menempatkan akal pada tempatnya. Di antaranya kita pakai dalil akal juga, cuma akal yang sesuai dengan an-naql, akal yang mendukung Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita pakai. Ini diantaranya. Sekali lagi pembahasannya, kenapa kok wajib kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya,
tentang sifat-sifatnya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Secara akal ini butuh konsentrasi ya, jangan ngantuk. Kata Syekh, fali anna Allah Ta'ala akhbara biha an nafsihi wa huwa a'lamu biha min ghairi. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang sifat-sifatnya karena Allah yang mengabarkan tentang dirinya. Dan Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Ya. Dan dia asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min ghairi. Dan Allah yang paling benar ucapannya, yang paling baik penjelasannya. Jadi ini ada tiga hal yang wajib kita yakini. Allah yang lebih a'lam, yang lebih tahu tentang dirinya. A'antum a'lamu amillah. Apakah Anda lebih tahu tentang Allah? Ini istifham bil inkar. Hanya Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Artinya jangan melamak kepada Allah. Jangan sok tahu. Allah mengatakan Allah punya tangan, Anda mentakwil. Oh tidak, itu maknanya kekuasaan. Itu Anda meminteri Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kurang ajarnya ahli bidah, meminteri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam. Ini harus kita yakini. Allah lebih tahu tentang dirinya. Yang kedua, Allah itu asdaqu qilan. Ucapannya pasti benar. Nggak ada yang dusta. Ya, asdaqu qilan. Kemudian yang ketiga, Allah itu ahsanu haditsan. Yang lebih baik ya, ucapannya. Yang lebih terang benderang ucapannya. Ya, ahsanu haditsan min ghairihi. Maka fawajaba isbatuha. Ketika kita sudah memahami Allah itu a'lam, Allah itu asdaq, Allah itu ahsan, maka wajib menetapkan sifat-sifat subutiyah tadi. Kama akhbara biha min ghairi taraddudin. Wajib menetapkan dengan yakin tanpa ada keraguan. Min ghairi taraddud. Tidak boleh ada keraguan. Ini masalah akidah. Namanya akidah itu ya harus betul-betul yakin betul. Harus betul-betul merasuk dalam hati. Ya. Makanya kata para ulama, orang-orang yang mencela-menceli dalam akidah manhajnya, karena akidah manhajnya itu tidak apa? Masuk ke dalam relung hati. Maka apa? Kadang ngomong ini, kadang ngomong itu. Karena apa? Belum merasuk ke dalam hati. Makanya sudah pernah kalau nggak salah kita sampaikan, akidah itu nggak bisa dibaca sekali dua kali, dikaji sekali dua kali, terus harus tanamkan. Kenapa? Ini harus betul-betul merasuk ke dalam. Namanya akidah. Kalau hanya di permukaan saja, bisa terombang-ambing. Ya. Kadang ikut ke sana, ada arus ke kanan, ikut ke kanan, arus ke kiri. Kenapa? Enggak merasuk ke dalam. Ya, maka perlu terus dikaji masalah akidah, meskipun sekarang Anda paham, besok belum tentu Anda yakin. Ya. Maka sekali lagi, ini salah satu faedah terus kita belajar tentang al-aqidah tanpa menafikan pembahasan agama yang lainnya. Min ghairi taraddudin. Kemudian kata beliau, fa inna taradduda fil khabari inna ma yata'atta hina yakunul khabaru sadiran mimman yajuzu 'alil jahl awil kadhib awil ai. Kita itu ragu kalau ada berita itu, kalau berita itu bersumber dari yang pertama kejahilan. Misalnya ada santri yang sakit, ya. Kemudian ada misalnya tukang bangunan datang memeriksa. Ya. Coba belikan obat ini. Antum, kalau pakai akal yang sehat, ini biasanya megang emur, megang paku, kok sekarang ngasih resep. Ya. Antum terima resepnya? Minimal antum ragu. Ya. Kenapa? Karena dia bukan bidangnya sebagai dokter. Dia tukang apa? Mungkin tukang bangunan, tukang las dan sebagainya. Masalah bangunan dia paham dia. Cuma masalah pengobatan dia bukan ahlinya.
Ketika berita itu muncul dari kejahilan, antum pasti ragu. Itu minimal. Ya, maksimalnya antum usir dia. Ya. Atau lebih parah dari itu. Ya. Orang yang tidak pernah belajar agama, tiba-tiba ceramah depan antum. Seperti jamaah tabligh datang tiba-tiba khuruj masuk masjid Al-Kautsar misalnya. Ya. Minimal antum ragu, ini orang baru datang sudah ceramah. Maksimalnya antum usir sudah. Ya, diusir enggak? Iya, tidak wai dulu, suruh ngaji dulu ya. Baik. Intinya antum itu bisa ragu tentang suatu kabar berita kalau antum tahu sumbernya dari kejahilan. Ya, orang jahil. Makanya kalau ada misalnya dari antum belajar kepada orang yang jahil, murakkab misalnya, ini kalau nggak ragu dipertanyakan ya tentang apa keilmuan antum, akidah dan manhaj antum. Ya, masa urusan dunia saja antum ragu, ini bukan bidangnya kok ngomong masalah apa tadi kedokteran padahal dia tukang bangunan misalnya. Atau antum ragu tentang suatu berita kalau berita itu dari orang yang suka berdusta, kadzib. Ya. Tahu antum, karena faktanya di lapangan berbeda dengan yang dia ucapkan. Maka antum apa? Bisa ragu itu minimal. Maksimalnya tadi antum usir orang itu. Atau yang ketiga, antum ragu tentang sesuatu kabar berita kalau itu berita bersumber dari orang yang tidak bisa ngomong atau nggak bisa menjelaskan dengan benar. Dia jujur, betul jujur. Dia orang yang Masya Allah pinter. Tapi dia itu nggak bisa ngomong yang benar. Dalam artian, nggak jelas ngomongnya. GJ istilahnya. Ya. Awil ai. Maka apa? Antum bisa ragu. Itu secara akal sehat. Nah, 3 hal ini, al-jahlu, al-kadhib, al-ayyu, itu ditiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh ragu tentang kabar berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin dan wajib menetapkan semua kabar berita dari Allah karena Allah a'lam binafsihi, karena Allah ya yang asdaqu qilan paling jujur ucapannya dan Allah ahsanu haditsan yang paling terang benderang penjelasannya. Nah, itu kata beliau inna ma yata'atta hina yakunul khabar sadiran mimman yajuzu al jahlu awil kadhib awil ai. Keraguan itu boleh kalau berita itu bersumber dari tadi kejahilan atau kedustaan atau al-ai. Bihaitsu la yufsih bima yurid. Tidak bisa apa? Fasih ngomongnya, tidak jelas ngomongnya. Wa kullu hadil uyub as-salasati mumtani'atun fi haqqillahi azza wa jalla. 3 aib ini, al-jahlu, kejahilan, al-kadhib, kedustaan, dan al-aib, tidak bisa menjelaskan dengan baik, itu semuanya tertolak dari hak Allah Subhanahu wa taala, fa wajaba qabulu khabarihi ala ma akhbara bihi. Maka wajib kita menerima semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang sifat-sifatnya. Wa hakadha naqulu fi ma akhbara Nabi sallallahu alaihi ta'ala. Demikian pula tentang kabar berita dari Rasulullah SAW. Fa inna Nabi SAW a'lamun nas bi rabbi, karena Rasul yang lebih tahu tentang Allah dibandingkan semua manusia. Ketika Rasul mengatakan Allah turun ke langit dunia, yakini memang Allah turun. Jangan ditakwil-takwilkan. Ya. Wa asdaquhum khabara, dan Rasul yang paling jujur, as-sadiqul masduq. Wajib dibenarkan berita beliau. Wa ansahuhum iradatan wa asahum bayana, dan beliau yang paling jelas keterangannya. Beliau diberikan al-jawami'ul kalim. Kata Rasul, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyan qabli. Aku diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Di antaranya utitu jawami'ul kalim. Ucapan yang singkat namun padat, yang jelas, yang terang benderang. Ya. Maka wajib membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Fawajaba qabulu ma akhbara bihi ala ma huwa alaihi. Makanya kata para ulama,
Secara akal, kalau ada orang misalnya mentakwil Allah itu istawa maknanya istaula. Padahal jelas 7 ayat Al-Quran mengatakan Allah istawa. Tidak ada kata-kata istaula. Semuanya lafadznya istawa. Seandainya mana istawa itu istaula, pasti mungkin salah satu redaksinya dengan istaula. Ketika mereka mentakwil istawa dengan istaula, itu berarti mereka seolah-olah menuduh Allah itu nggak bisa menjelaskan. Atau Allah itu naudzubillah min dzalik, ya, tidak jujur dalam penjelasannya. Ini sekali lagi tuduhan-tuduhan keji sebetulnya terhadap atau kepada Allah yang dilakukan oleh ahli bidah meskipun bilisani al-hal. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita pindah kepada sifat yang kedua, as-sifat salbiyah atau sifat al-manfiyah. Sifat yang ditiadakan dari Allah. Lawannya tadi. Ya, as-sifat subutiyah yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua sifat salbiyah, yaitu sifat yang manfiyah yang ditiadakan dari Allah. Kata beliau, as-sifatu salbiyatu ma nafahallahu subhanahu an nafsihi fi kitabihi au ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sifat salbiyah adalah sifat yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya di dalam kitabnya atau lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang ditiadakan dari Allah. Wa kulluha sifatu naqsin fi haqqi. Maka kita tahu kalau ditiadakan oleh Allah maka itu adalah sifat yang penuh dengan kekurangan atau ada kekurangan di dalamnya. Makanya Allah tiadakan dari dirinya. Seperti sifat al-maut, kematian. Ya, la ta'khudhu sinatu wala naum, atau tidur misalnya, wal jahl wa nisyan wal ajz. Ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah tiadakan darinya sifat al-maut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah tiadakan darinya sifat an-naum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Al-jahl. Ya, Allah la yadillu rabbi wa la yansa. Demikian seterusnya. Ini sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Kata beliau, fayajibu nafyuha anillahi ta'ala lima sabaqa. Maka wajib ditiadakan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, ini mungkin sekedar tambahan ya. Metode Al-Qur'an tentang dua sifat ini itu berbeda. Kalau sifat subutiyah itu Al-Qur'an jelas, Al-Qur'an sebutkan bitafsil. Ya. Sifat subutiyah disebutkan oleh Al-Qur'an bitafsil. Allah punya sifat wajah, punya sifat tadi al-maji, al-ityan, misalnya al-istiwa. Allah punya sifat al-yadain, ar-rahmah, al-ghadab, ar-ridha. Banyak. Ya. Sifat Allah disebutkan, sifat subutiyah bagi Allah itu disebutkan oleh Al-Quran bitafsil. Namun kalau sifat yang salbiyah atau manfiyah itu secara asal disebutkan oleh Al-Quran bil ijmal, global. Misalnya Allah mengatakan laisa kamisli syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Laisa kamisli. Itu secara ijmal. Jadi metode Al-Quran tentang dua sifat ini berbeda. Kalau sifat subutiyah disebutkan secara apa? Nah,
Disebutkan secara bitafsil. Kalau sifat yang manfiyah atau salbiyah disebutkan secara apa? Ijmal. Nah, akan tetapi terkadang di dalam Al-Quran Allah sebutkan sifat salbiyah itu bitafsil li maslahatin aw li gharadin ma, karena ada tujuan maslahat tertentu. Jadi secara asal dalam Al-Quran kata para ulama, sifat yang salbiyah itu secara global, laisa kamitsli syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi terkadang disebutkan sifat salbiyah itu secara terperinci dalam Al-Quran ketika ada tujuan tertentu, ada kemaslahatan tertentu. Di antaranya untuk membantah orang-orang kafir atau musyrikin. Contoh kata Pak ulama, ketika Allah mengatakan tadi dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kaidah asal dalam Al-Quran. Sifat salbiyah disebutkan secara global. Allah nggak sama dengan sesuatu apapun. Itu secara global. Tapi ayat sebelumnya Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Itu secara terperinci Allah sebutkan sifat salbiyah. Karena ada tujuannya, yaitu untuk membantah orang-orang an-nasara wal yahud wa man kana ala syakilati. Demikian pula dalam surat yang lain, misalnya surat Al-Qaf, surat Qaf. Allah mengatakan wa ma massana min lughub. Kami kata Allah tidak ditimpa kelelahan, keletihan. Itu sifat yang salbiyah. Allah tiadakan dari dirinya wa ma massana min lughub. Allah sebutkan dengan terperinci. Sifat salbiyah itu ini untuk membantah orang Yahudi. Ya. Ditiadakannya sifat kelelahan, keletihan dari Allah itu karena Allah ingin membantah orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, Allah itu capek, lelah, istirahat. Maka Allah bantah wa ma masana min lughub. Jadi saya ulangi lagi, kalau sifat subutiyah itu secara asal disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci. Sifat salbiyah di dalam Al-Quran disebutkan secara global. Akan tetapi terkadang diperinci juga sifat-sifat yang salbiyah karena ada suatu tujuan. Ini berkaitan dengan inti pembahasan, yaitu bahwasanya sifat Allah itu mengandung kesempurnaan yang di situ ada unsur al-madah, as-sana, pujian bagi Allah. Kan di situ ada unsur memuji Allah. Ya, seperti yang kita sampaikan, kenapa semua nama Allah itu husna? Karena mengandung sifat-sifat yang sempurna. Karena di situ ada pujian bagi Allah. Kalau tidak ada pujian bagi Allah, itu bukan nama, bukan sifat Allah. Ya. Semua sifat nama Allah mengandung pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara akal saja, secara wakil lah, secara kenyataan yang ada, antum misalnya kalau memuji orang, itu dengan memperinci sifat salbi atau sifat subutiyah. Ini untuk antara manusia, walillahil masal, Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Secara akal saja, orang kalau memuji yang lain itu menyebutkan sifat yang subutiyah atau yang salbiyah. Nah, yang subutiyah, inti masya Allah, inti itu rajin belajar, inti rajin ibadah, inti berpegang teguh dengan akidah salam meskipun dibully antum masih sabar, tegar, memuji dengan apa? Sifat subutiyah. Nggak ada orang muji dengan memperinci sifat salbiyah.
ente bukan maling, ente bukan penipu, ente bukan orang yang korupsi, ya. Ente bukan orang yang jelek, ente bukan pencopet. Antum kalau mendengar orang memuji antum dengan seperti itu, antum senyum atau malah ngambil tongkat? Ini makanya tadi kita sampaikan Al-Quran ketika menyebutkan sifat subutiyah diperinci. Adapun sifat salbiyah di Al-Quran disebutkan secara apa? Global. Nah, ini berbeda dengan ahlul bidah. Ya. Ahlul kalam kata para ulama, mereka itu seringnya memperinci sifat-sifat yang salbiyah. Allah bukan begini, Allah tidak begitu, Allah begini, tanpa dalil juga. Ya. Ini ahlul bidah, ahlul kalam, mereka sangat kurang ajar kepada Allah. Ya. Bayangkan saja ya, seperti tadi, kalau seandainya ada seorang anak mengatakan kepada bapaknya, Pak, sampean itu bukan pencopet, sampean bukan perampok, sampean bukan pencuri, sampean bukan koruptor, sampean bukan maling. Mungkin plak gitu ya. Jadi, ini bedanya Ahlussunnah dengan ahli al-bidah. Ini kita sampaikan, karena memang inilah salah satu bedanya Ahlussunnah dengan al-bidah dalam masalah sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Kemudian kata Syekh, fayajib nafyuha anillahi ta'ala lima sabab. Kalau kita mendapati sifat salbiyah, apa kewajiban kita? Yang pertama, menafikan sifat salbiyah atau manfiyah tadi. Tapi nggak cukup sekedar menafikan. Kalau saya ulangi lagi tadi, kalau sifat subutiyah, tugas kita satu, menetapkan. Ya, sifat subutiyah. Allah punya sifat wajah, sifat tangan, sifat turun. Tugas kita satu. Tapi kalau berkaitan dengan sifat salbiyah, ada dua kewajiban kita. Yang pertama, kewajibannya meniadakan sifat salbiyah tersebut. Tapi yang kedua, harus dilanjutkan, yaitu menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat tersebut. Menetapkan apa? Kesempurnaan lawan sifat salbiyah tersebut. Ulangi lagi. Tugas kita ketika mendapati sifat-sifat salbiyah, yang pertama menafikan sifat tersebut. Yang kedua, tugas kita, kewajiban kita menetapkan kesempurnaan lawan dari sifat salbiyah itu. Contoh, sifat tadi al-maut, ya. Sifat al-maut, kematian. Itu wajib tugas kita menafikan Allah la yamut. Ya, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Allah tidak akan mati. Tiadakan sifat al-maut, kematian dari Allah. Tugas yang kedua, kewajiban yang kedua, menetapkan kesempurnaan sifat kehidupan bagi Allah. Allah tidak mati karena kesempurnaan sifat kehidupannya. Harus ada yang kedua itu. Harus ada apa yang kedua itu. Tidak cukup hanya menafikan saja. Karena sekedar menafikan itu tidak bermakna al-madh. Kalau sekedar apa? Menafikan Allah nggak mati, itu bukan memuji Allah. Tapi memuji itu dengan sifat penetapan. Allah itu tidak mati karena sifat kehidupannya yang maha sempurna. Itu baru kita memuji Allah. Paham, Tom? Nah, itu yang disampaikan oleh Syekh tadi. Wadzalika atau fayajib nafyuha anillahi ta'ala. Kita baca ini memang harus butuh konsentrasi. Fayajibu nafyuha anillahi ta'ala lima sabab. Wajib meniadakan dari Allah sifat-sifat salbiyah tadi. Kemudian tugas yang kedua, ma'a isbati diddiha. Tapi wajib menetapkan lawannya alal wajil akmal. Ya. Wajib menetapkan kesempurnaan lawan sifat tersebut. Allah misalnya menafikan darinya sifat al-jahal, kejahilan. La yadillu, Allah la yajhal. Maka wajib ditiadakan sifat al-jahal, kejahilan dari Allah, sekaligus ditetapkan kesempurnaan sifat ilmunya Allah. Ya.
Wa dzalika li anna ma nafahu Allah ta'ala an nafsihi fal murad bihi bayan intifaihi li subuti kamali dhiddihi la li mujarradi nafihi. Karena ketika Allah menafikan dari dirinya sifat-sifat salbiah tadi, itu sebetulnya tujuan akhirnya untuk menetapkan lawan dari sifat salbiah tersebut, bukan sekedar Allah menafikan sifat itu. Ya. Ketika Allah mengatakan wa ma massana min luhub, kami tidak ditimpa keletihan, tujuan utamanya bukan sekedar menafikan, itu sekedar jembatan saja. Allah menafikan sifat keletihan itu karena tujuan akhirnya menetapkan sifat kekuasaan bagi dirinya. Allah menafikan dari dirinya sifat al-maut itu sebagai jembatan untuk menetapkan sifat apa? Kesempurnaan al-haya, kehidupan bagi dirinya. Itu yang dimaksud oleh beliau. Li'anna nafya laisa bikamal illa an yatadamman ma yadullu ala kamal. Karena sekedar menafikan itu bukan menunjukkan akan kesempurnaan. Sekedar menafikan Allah la yamut, titik, itu bukan menunjukkan akan apa? Kesempurnaan. Tapi kesempurnaan itu kalau ada isbat, menetapkan lawan dari sifat yang ditiadakan tersebut. Misalnya ya, seperti tadi, ya, kalau ada orang yang mengatakan kepada orang lain, ente bukan pencuri. Ya. Ini sebenarnya bukan apa? Bukan madah. Ya. Kalau al-madah itu bil isbat, ente ini orang baik misalnya. Karena sekedar menafikan, ente bukan maling, tapi koruptor, podoai. Ya. Jadi penetapan itu yang menunjukkan akal al-madah. Wa dzalika li anna nafya adamun. Ini kaidahnya, menafikan itu berarti meniadakan sesuatu yang tidak ada. Ya. Itu laisa bisyai' fadlan an yakuna kamal. Sesuatu yang tidak ada itu tidak menunjukkan akan kesempurnaan. Ya. Li'anna nafya adamun. Peniadaan itu menunjukkan akan ketidakadaan. Ketidakadaan itu bukan sesuatu, apalagi menunjukkan akan kesempurnaan. Maka kata beliau li'anna nafya qad yakunu li adami qabiliyatil mahal. Meniadakan sesuatu itu terkadang karena memang istilahnya kalau bahasa kita nggak ada penerimaan atau kurang cocok. Misalnya dikatakan di sini al-jidar la yadlim. Dinding itu tidak berbuat zalim. Al-jidar la yadlim. Dinding tidak mendolimi. Ini bukan suatu pujian untuk dinding ini. Kenapa? Namanya dinding, ya memang nggak ada sifat apa? Zalim. Ya. Ini namanya tidak menerima sifat adzul memang. Memang secara asal dia tidak ada menerima sifat adzul. Maka ketika dikatakan dinding itu nggak berbuat zalim, itu bukan pujian bagi apa? Dinding. Ya. Wa qad yakunul ajz anil qiyam bi fa yakun naqsan. Bisa jadi ditiadakan sifat salbiah itu ya, karena kelemahan. Ya, misalnya, anak kecil ini hebat. Kenapa? Ya karena dia nggak pernah memukul ya, orang yang lebih besar. Ini bukan hebat, memang dia apa? Nggak sanggup. Ya. Karena dia apa? Nggak sanggup memukul yang lebih dewasa. Bukan berarti dia anak itu ya baik dan sebagainya. Bisa jadi dia mukul yang sejajar dengan umurnya. Jadi intinya ketika Allah meniadakan sifat-sifat salbiah itu tidak cukup hanya kita sekedar menafikan, tapi harus ada penetapan lawan dari sifat tersebut. Kemudian disebutkan kenapa kok nggak cukup hanya meniadakan, karena sekedar meniadakan itu bukan madeh, bukan puji Allah Subhanahu wa taala. Karena sekedar meniadakan itu bisa jadi karena kelemahan,
bisa jadi memang tidak menerima hal tersebut. Seperti dalam ucapan penyair di sini, kubayyilatun la yaghduruna bi dhimmatin. Kabilah itu tidak berbuat curang, tidak melanggar perjanjian, dan tidak berbuat zalim kepada manusia sama sekali. Ya. Ini pujian atau zam? Hah? Madun atau zamun? Pujian atau celaan? Kabilah kecil. Nah, Mas Antum. Ya. Karena kata-kata pertamanya sudah kubayyilatun, at-tasghir, ya, isim tasghir musaghar. Ya, untuk litahkir, merendahkan. Kubayyilatun. Ya, kabilah kecil itu. Seperti tadi anak kecil itu. Anak kecil itu nggak memukul orang dewasa. Ini bukan pujian. Itu memang meremehkan anak kecil itu. Anak kecil nggak bisa. Seperti di sini juga. Kabilah itu tidak melanggar perjanjian karena dia dhaifah, dia lemah. Makanya dipakai kata-kata kubayyilatun, bukan qabilatun. Isim tasghir. Ya. Yang belajar nahwu tahu kubayyilatun isim tasghir untuk litahkir, merendahkan. Nah, wa qaul akhar, contoh yang lain, atau wa qaulil akhar lakinna qaumi wa in kanu dzawi hasabin laisu minasyarri fi syai'in wa in hana. Ini juga sama. Sesungguhnya kaumku meskipun dia memiliki kedudukan nasab yang tinggi namun tidak bisa berbuat kejelekan. Ini karena bukan mereka baik tapi karena tidak mampu berbuat tersebut. Ya, seperti misalnya maling nggak bisa mencuri. Bukan ya dia baik atau dia tobat karena ada polisi lewat misalnya. Itu makna seperti baik tersebut. Ya. Karena kelemahannya dia tidak berbuat kejelekan, bukan karena dia orang baik. Adapun tadi kaitannya dengan sifat salbiyah, Allah tetapkan lawannya karena itulah yang menunjukkan akan pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekedar menafikan itu bukan bentuk pujian. Contoh firman Allah wa tawakkal al-hayladzi la yamut fa fanafal maut anhu yatadamman kamala hayati. Ketika Allah menafikan sifat kematian, itu tujuan utamanya Allah ingin untuk menetapkan kesempurnaan sifat kehidupan bagi dirinya. Demikian seterusnya. Kemudian wa bihadzal misal alimna anna sifata salbiyah qad tatadamman aktsar min kamal. Dan terkadang sifat salbiyah itu bisa mengandung penetapan lebih dari satu sifat ya yang subutiyah. Seperti contoh tadi Allah meniadakan dari dirinya al-ajaz. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi. Tidaklah ada sesuatu yang melemahkan Allah di langit maupun di bumi. Itu Allah menafikan dari dirinya sifat al-ajaz, kelemahan. Tujuannya apa? Untuk menetapkan dua sifat. Apa itu? Sifat al-ilmuwan dan sifat al-qudrah. Dari mana kita tahu? Yang pertama dari nas. Lanjutan nas tersebut Fatir 44, innahu kana aliman qadira. Setelah Allah meniadakan darinya sifat kelemahan, Allah tetapkan sifat al-ilmu wa sifat al-qudrah. Nah, intinya sama dengan tadi, sifat salbiyah itu wajib kita tiadakan dari Allah, tapi nggak cukup sekedar meniadakan, harus menetapkan kesempurnaan lawannya. Wallahu ta'ala alam. Muhasil? Baik, al-qaidah rabi'ah, kaidah keempat dari kaidah-kaidah tentang sifat Allah. Ini sebetulnya sudah kita bahas tadi, tapi tidak apa-apa kita baca lagi. As-sifatu subutiyah sifatu madhin wa kamal. Sifat subutiyah yang Allah tetapkan bagi dirinya itu sifat pujian dan kesempurnaan. Fakullama kathrat wa tanawwat dilalatuha dhahara min kamalil mausuf biha ma huwa aktsar. Ketika banyak penunjukan tentang sifat-sifat Allah
yang di situ ada kesempurnaan bagi Allah, maka kesempurnaannya lebih banyak lagi. Walihada kanat sifatu subutiyah allati akhbarallahu biha an nafsi aktsar bi katsir min sifati salbiyah kama huwa ma'lum. Seperti yang kita sampaikan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, sifat subutiyah lebih banyak dibandingkan sifat salbiyah. Al-Qur'an menyebutkan sifat subutiyah lebih banyak, sangat banyak, bahkan tidak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sifatu salbiyah kama huwa maklum, sebagaimana yang kita ketahui, yang kita sampaikan tadi, itu disebutkan dalam Al-Quran secara global, secara asal. Namun ada sebagian yang diperinci, itu pun ada tujuan, ada maksudnya, tidak banyak. Ini kata ulama, disebutkan oleh para ulama kaidah ini untuk membedakan metode ahli sunnah dengan metode ahli bid'ah dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama sifat salbiyah. Amma sifatu salbiyah falam tudkar ghaliban illa fi al-ahwal at-taliyah. Ini yang kita sampaikan tadi, ada pengecualian. Hukum asal sifat salbiyah itu disebutkan secara global. Tapi likulli qaidah istisna, setiap kaidah ada pengecualiannya. Kenapa kok disebutkan sifat salbiyah secara terperinci? Ada maksudnya atau ada keadaan-keadaan tertentunya. Yang pertama, bayan umumi kamali, untuk menjelaskan kesempurnaan, keumuman sifat Allah. Seperti dalam firman-Nya, laisa kamitsli syai'. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya sifat salbiyah seperti ini, dinafikan secara global. Laisa kamitsli syai'. Allah enggak sama dengan sesuatu apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun kalau ada perinciannya, ini tujuannya nafyu madda'ahu fi haqqihi al-kadzibun, untuk membantah tuduhan-tuduhan orang-orang kafir yang berdusta atas nama Allah. Anda ulir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah bantah, wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada. Tidak selayaknya bagi Allah untuk mempunyai anak. Atau tujuan yang kedua, ketika ada perincian dari sifat salbiyah, daf'u tawahumi naksin min kamali. Ini juga sama sebetulnya, untuk membantah. Membantah atawahum. Klaim ataupun persangkaan ada kekurangan dalam sifat Allah. Allah mengatakan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dalam keadaan sia-sia. Ini untuk apa? Daf'ut tawahum, mencegah adanya prasangka buruk kepada Allah. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Ini untuk membantah orang Yahudi yang menuduh Allah itu istirahat setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini sebenarnya Al-Qaidatul Rabi'ah sudah kita sampaikan tadi. Al-Qaidatul Khamisah, as-sifatu subutiyatu tanqasim ila qismain. Sifat subutiyah dibagi lagi menjadi 2, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah wa fi'liyah? Sifat dzatiyah hiyalati lam yazalu wa la yazalu muttasifan biha. Sifat yang senantiasa melekat pada diri Allah. Yang senantiasa Allah tersifati dengannya. Itu namanya sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa Allah tersifati dengannya. Seperti kal ilmi wal qudrati was sama' wal basar wal izza wal hikmah wal ulu wal azama. Senantiasa Allah tersifati dengan sifat-sifat ini. Contoh sifat al-ulu. Di situ disebutkan sifat al-ulu. Senantiasa Allah itu fil ulu. Allah senantiasa tinggi di atas makhluknya. Makanya kalau ada ahli bid'ah mengatakan syubhat, kalau Allah itu tinggi di atas arsy,
Lalu di mana Allah sebelum terciptanya arsy? Jangan bingung antum. Jawab, Allah daiman wa abadan fil ulu. Allah senantiasa tinggi di atas makhluknya. Sebelum Allah menciptakan al-arsy, Allah itu sudah fil ulu. Allah sudah di atas makhluknya. Ya, Allah senantiasa muttasifan bil ulu. Lam yazal wa la yazalu Allah muttasifan bil ulu. Ini namanya sifat dzatiyah. Di antara sifat dzatiyah, sifat al-ulu, sifat yang senantiasa menempel pada diri Allah, yang senantiasa Allah tersifati dengannya. Wa minha asifatul khabariyah. Ada sifat-sifat khabariyah. Sebetulnya ada lagi pembagian yang kita sampaikan tadi. Pembagian sifat itu ada dari beberapa sisi. Ada sifat subutiyah yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu sifat al-khabariyah, as-sam'iyah, dan sifat al-aqliyah. Itu pembahasan berikutnya. Namun ada penyebutan di sini as-sifatul khabariyah. Apa itu sifat khabariyah? Yaitu sifat yang hanya bisa ditetapkan lewat jalur al-khabar, as-sama, al-naql. Itu makna sifat al-khabariyah. Apa itu sifat khabariyah? Yaitu sifat yang hanya bisa ditetapkan lewat dalil as-sama, al-khabar, an-naql. Ya, seperti sifat al-wajh, yadain, al-ainain. Itu semuanya sifat dzatiyah al-khabariyah. Nanti ada sifat al-aqliyah, sifat yang bisa ditetapkan lewat jalur akal juga. Ya. Seperti sifat tadi, al-ulu, as-sama, al-basar, karena nggak mungkin Allah nggak tersifati dengan sifat al-ulu. Karena itu yang layak bagi Allah. Jadi ini sifat-sifat al-aqliyah yang bisa ditetapkan juga lewat dalil al-aql. Kalau tadi al-wajh, al-yadain itu hanya bisa ditetapkan lewat jalur al-naql saja. Ini sekedar lewat saja. Wa minha sifatul khabariyah, itu sifat-sifat dzatiyah. Al-fi'liyah, sifat fi'liyah ialah kita ta'alaq bimasyiatin. Definisi sifat fi'liyah yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Saya ulangi lagi, kalau sifat dzatiyah adalah sifat yang Allah senantiasa tersifati dengannya. Tidak mungkin bisa lepas dari Allah sedikit pun. Kalau sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, tersifati dengannya. Kalau nggak berkehendak, nggak tersifati dengannya. Ya. Contoh sifat al-istiwa alal arsh. Allah tinggi di atas al-arsh. Allah tinggi di atas al-arsh. Istiwa alal arsh. Kalau tadi, ya mungkin bisa dibedakan antara sifat al-ulu al-mutlak, sifat ketinggian secara mutlak. Ya, itu sifat dzatiyah. Tapi istiwa alal arsy ini terikat dengan al-arsy, itu sifat fi'liyah. Kenapa kok sifat istiwa alal arsy dikatakan sifat fi'liyah? Karena berkaitan dengan kehendak Allah. Allah istiwa alal arsy kapan? Ketika selesai menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya. Makanya ulama membedakan antara sifat ulu secara mutlak dengan sifat istiwa alal arsy. Apa bedanya? Kalau sifat ulu itu sifat dzatiyah, kalau sifat istiwa alal arsy itu sifat fi'liyah. Demikian pula an-nuzul ila samai dunia, turun ke langit dunia, dikatakan sifat fi'liyah. Kenapa? Karena berkaitan dengan kehendak Allah. Yaitu Allah hanya berkehendak turun sepertiga malam terakhir saja. Nggak terus-menerus Allah turun. Tapi turunnya kapan? Sepertiga malam terakhir. Berkaitan dengan kehendak Allah. Ya, Allah berkehendak turunnya sepertiga malam terakhir. Itu saja. Ya, maka dikatakan sifat
fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Kapan Allah berkehendak, Allah tersifati dengannya. Ketika Allah nggak berkehendak, Allah nggak tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Yaitu sifat dzati wal fi'liyah. Sekarang ada wa qad takunu sifatu dzatiyatan wa fi'liyatan bi'tibarain. Namun ada sebagian sifat yang masuk dua kategori secara langsung, yaitu sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah, sesuai dengan cara pandangnya, ya, atau dilihat dari dua seginya, sisinya. Seperti sifat al-kalam. Sifat kalam itu bisa masuk sifat dzatiyah, bisa masuk sifat fi'liyah, tapi dari sisi yang berbeda, ya. Sifat kalam itu secara asalnya sifat dzatiyah. Secara asal Allah itu tersifati dengan sifat kalam. Allah pasti muttasifan bil kalam. Karena kalau kalam itu terlepas dari Allah, bisu berarti. Itu aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sifat kalam secara asalnya, sifat kalam secara asalnya itu sifat dzatiyah, karena Allah senantiasa tersifati dengan sifat kalam. Ya. Nggak mungkin terlepas sedikit pun, sebentar pun dari Allah sifat kalam itu. Tapi dari sisi yang lain, kapan Allah berbicara, itu sifat fi'liyah. Ya. Kapan Allah berkehendak, Allah berbicara. Bicaranya Allah dengan Nabi Adam beda dengan bicaranya dengan Nabi Muhammad SAW, beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Fa'inna bi'tibari asli sifatan dzatiyah li'anna Allah ta'ala yazal wa la yazal mutakalliman. Namun dari sisi ahadil kalam, kalau bahasa istilah kita sekarang itu update kalamnya itu, ya, sifat fi'liyah. Allah terus ya bisa berbicara. Allah nanti berbicara dengan para penghuni surga. Ahadil kalam. Makanya mungkin antum kalau baca kitab sebagian ulama ada istilah sifatul kalam itu qadimun nau' hadithul ahad. Ya, kalau mungkin antum mendengar istilah qadimun nau'i hadithul ahadi. Istilah lainnya qadimun nau'i hadisu, bukan hadis ya, hadisu, hadatsa yahdusu hadisun, hadisul ahadi. Nah, ini kalau kita praktekkan sifat kalam qadimun nau'. Apa makna qadimun nau'? Ai nau'ul kalam qadim. Jadi Allah punya sifat kalam itu sudah terdahulu, qadim, lama sudah dahulu kala. Sudah sifat dzatiyah. Tapi hadithu, kapan yahdus kalam? Nah, ini ya terus ya terupdate istilahnya. Terus ya tajaddad. Ya. Kapan Allah berbicara? Nah, ini sesuai dengan kehendaknya. Dari satu sisi sifat kalam, sifat dzatiyah karena senantiasa Allah tersifati dengannya. Namun dari sisi kapan Allah berbicara, ini sesuai dengan kehendaknya, itu sifat fi'liyah. Kemudian kata beliau, wa kullu sifatin ta'alaqat bi masyiati ta'ala fa inna tabi'atun li hikmatihi. Semua sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah itu pasti ada hikmahnya. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Ini aja yang mungkin insyaallah kita sampaikan. Jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmu yang telah diberikan pada kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.